531. Sebuah pesawat mendarat di Bandara Internasional Kota LH. Setelah pesawat berhenti, beberapa orang terburu-buru turun dari pesawat tersebut. Mereka langsung pergi terpisah. Ada seseorang dari mereka menggendong Damar dan masuk ke mobil mewah yang diparkir di sebelah. Tim 11.762 terpisah di sini untuk sementara. Mereka masih ada urusan masing-masing. Ini adalah masa damai setelah perang. Mobil perlahan melaju keluar dari bandara. Raisa pergi secara langsung. Dia berencana untuk tinggal di kota LH selama beberapa hari. Dia berencana pergi setelah melihat Damar bangun. Gold Ghost telah mati. Dalam jangka pendek, mereka tidak ada misi penting yang harus dilakukan. Iman dan Hugo tidak akan mengatur tugas apapun buat mereka untuk saat ini. Jadi dia punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Mobil melaju menuju rumah sakit LH. Talia duduk di mobil dan melihat pemandangan di luar. Sebuah senyum muncul di wajahnya. "Ada apa?" tanya Lilia. "Aku hanya merasa, meskipun pertempuran kali ini sangat bahaya, tetapi setelah melihat dunia masih begitu damai, aku merasa sangat puas dan bangga." Talia tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh rambut pendek yang mencapai bahunya, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama tidak potong rambut. Rambutku sudah panjang lagi. Karena harus menjalani banyak misi dan mengikuti banyak pertempuran, semua gadis di Night Watcher harus memotong rambutnya menjadi pendek, Talia pun juga. Namun, dia benar-benar sibuk sekali sepanjang waktu ini. Mereka pergi ke beberapa tempat, dari kota NJ, lalu ke Sin City, dan kemudian kembali ke kota BJ. Dia tidak punya waktu sendiri dan tidak sempat untuk memotong rambutnya lagi. Lilia tersenyum, dia menatap Damar yang sedang berbaring dan bergumam, "Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Tapi kali ini, dia telah menjaga dunia." Damar telah mendengar kata-kata Lilia dan dia merasa tanpa daya. Sebenarnya dia tidak pernah berpikir untuk menjaga dunia, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia melakukan semua ini hanya demi iman. Damar bisa mendengar mereka dan dia bahkan merasa bahwa pendengarannya tampaknya lebih bagus daripada sebelumnya. Dia bisa mendengar banyak hal saat ini, tapi dia masih tidak bisa membuka matanya. Situasi Damar sekarang sedikit berbeda dari koma. Dia sudah sadar, namun dia tidak bisa membuka matanya dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia tidak tahu situasi seperti ini akan butuh waktu berapa lama. Dia merasa situasinya sekarang ini hampir sama dengan kondisi vegetatif persisten. Dia tidak bisa bangun, tetapi tetap bisa mendengar mereka. Tidak lama kemudian, mobil tiba di dekat rumah sakit. Baru saja turun dari mobil, Lily langsung menghampiri mereka. Mereka sudah menghubungi Lily sebelum datang ke kota LH. "Dokter Lilia, bagaimana situasi Damar sekarang? Apakah parah sekali?" tanya Lily dengan cemas. Ketika mendengar kata-kata Lily, hatinya merasa hangat seketika. Dia masih ingat, ketika dia kembali ke kota LH untuk pertama kalinya, Lily bahkan tidak mau meladeninya. Dan sekarang dia benar-benar menerimanya lagi. "Aku tidak yakin juga, mari membawanya ke ruang pasien dulu," kata Lilia. Damar dipindahkan ke ruang pasien VIP. Lily duduk di sebelah Damar, menatapnya dan bertanya, "Apakah Damar terluka parah?" "Ya, musuh yang paling kuat dibunuh oleh Damar. Kemudian dia dijebak oleh orang lain dan terluka. Sampai sekarang dia tetap dalam koma," Talia menjelaskannya. "Sekarang lukanya sudah hampir pulih, tetapi dia masih belum bangun-bangun." Lily memegang tangan Damar. "Jangan beritahu Om dan Tante dulu, kita tidak ingin membuat mereka khawatir. Aku akan menyembuhkan Damar," Lilia mengingatkannya. Lily mengangguk, "Baik." "Oh ya, Talia, Nafis Group telah mengalami sedikit masalah belakangan ini. Pak Binar masih belum mengambil keputusan sampai sekarang. Bukankah kau juga pemegang saham Nafis Group?" "Damar sedang dalam keadaan koma,"
maka kau yang harus mengambil keputusan. Apa masalahnya? Tanya Thalia. Jika kau ada waktu luang, kau bisa menemui Pak Binar. Aku takut aku salah menjelaskannya padamu, kata Lily sambil menggaruk kepalanya. Meskipun dia bekerja sangat keras di perusahaan, tetapi dia bukan pengurus, jadi dia tidak tahu begitu banyak hal. Dia bisa tahu beberapa hal hanya karena Rudy kadang memberitahunya di rumah. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke Navis Group nanti, Thalia mengangguk. Waktu berlalu dengan cepat, 5 hari kemudian, situasi Damar masih tetap sama. Dia tidak bisa membuka matanya dan tetap tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia mulai khawatir, dia takut tidak akan bisa bangun lagi. Lilia pun juga khawatir padanya. Dia telah menggunakan semua cara, tetapi Damar masih belum bangun. Untungnya, tubuh Damar telah pulih sekarang, termasuk Cinya. Mereka semua dapat merasakannya. Sepertinya Cinya Damar telah mencapai tingkat lain. Pada saat yang sama, banyak truk besar sedang melaju di kota BJ. Bagas, Wendy, Wadi, dan Sheila berada di salah satu truk itu. Mereka melihat sekeliling dengan heran. Apakah ini adalah kota BJ? Wajah Bagas penuh dengan rasa penasaran. Ya, ini adalah medan perang utama Night Watcher, kata pelatih Bagas. Tetapi kalian tidak usah tinggal di tempat ini sepanjang tahun. Nanti kalian akan bergabung dengan tim 11.762. Pertempuran metode dari tim 11.762 beda dengan yang lain, dan tim 11.762 adalah pasukan tertinggi. Selama belum sampai saat kritis, kalian tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran yang lain. Sheila mengerutkan kening, bukankah kami masih tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Damar? Pelatih itu tersenyum, ya, maka aku berkata, nanti. Kalian akan bergabung dalam tim ketika mencapai tingkat puncak. Kali ini, Wadi dan Bagas dapat langsung dimasukkan ke dalam tim lain. Itulah informasi yang aku dapat dari Pak Martin. Apa kau tidak salah? Wajah Wendy tampak bingung. Wadi adalah peringkat kelima dari peringkat lokal, maka wajar baginya untuk bergabung dengan tim lain. Tapi, Bagas masih pemula. Pelatih itu tersenyum masam, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Yang penting, itu adalah perintah dari Pak Martin. Katanya, situasi Bagas sedikit berbeda dengan yang lain. Wendy dan Sheila merasa iri padanya. Kalian juga harus lebih semangat. Jika kalian sudah mencapai tingkat puncak, kalian bisa langsung masuk ke dalam tim mereka. Damar semakin kuat sekarang, maka kalian setidaknya harus mencapai tingkat puncak dulu. Jika proses kalian terlalu lambat, tidak lama lagi, kalian sudah tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk ke dalam tim Damar. Orang-orang dalam tim itu semua sangat hebat. Wendy mengangguk dengan percaya diri, beri aku 1 tahun lagi. Aku pasti bisa menyusul. Selama mereka berbicara, truk sudah perlahan berhenti. Mereka melihat keluar dan menemukan ada beberapa bangunan di sekitar mereka. Saat ini, seseorang menyuruh mereka keluar dari mobil. Martin berjalan turun dari truk, dia melihat sekeliling, kemudian berjalan masuk ke salah satu gedung. Dia berjalan masuk ke kantor Iman, lalu berlutut dengan satu lutut, memukul dadanya dengan tangan kanannya dan berkata, maafkan aku terlambat. Bersambung, 532. Aku terlambat. Martin berlutut di tanah, matanya penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Dia sudah tahu kerugian Night Watcher dalam pertempuran ini. Jantungnya berdegup kencang. Jika dia bisa tiba di sini, kerugian dalam pertempuran ini akan diminimalkan. Dia bisa melawan Red Ghost sendiri, dan dia memiliki beberapa orang yang tingkat dewa. Mereka mampu melawan satu Red Ghost lagi. Dia memiliki 5.000 pasukan. Jika orang-orang ini dapat bergabung, mereka dapat membunuh Blue Ghost dengan cepat. Jika mereka tiba dengan tepat waktu, tidak akan ada banyak orang yang mati.
Tapi sayangnya, dia sudah terlambat. Hugo menatapnya dengan gembira, lalu membantunya berdiri dan berkata, "Ini bukan salahmu. Kita semua tidak tahu akan terjadi seperti ini. Hotgears tetap memilih jalan itu dan kami juga tidak menyangka dia dapat mengembangkan Red Lotus selama dia masih di Sin City." Hugo menghela napas, kemudian lanjut berkata, "Oh ya, bagaimana kau keluar dari Sin City?" "Aku setuju dengan permintaan Hotgears." Martin menghela napas, "Aku sangat khawatir dengan situasi sini, dan ingin keluar dari Sin City secepatnya. Aku berharap bisa tiba di sini sebelum perang dimulai, jadi aku setuju dengan permintaan Hotgears. Aku melepaskan orang-orang dari Sin City." "Hah?" Iman mengangkat alisnya. Ekspresi Hugo juga sedikit berubah. Iman menatap Martin dan berkata, "Di Sin City, setidaknya ada 10.000 orang dari dunia bawah tanah. Jika mereka kembali ke dunia, itu akan menjadi masalah yang besar. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi nanti?" Martin mengangguk, "Aku tahu, tetapi pada saat itu, aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin membantu, aku tidak ingin melihat Iman mati. Dengan kemampuannya, sangat boros sekali hanya untuk melawan satu Gold Ghost." "Lupakan saja," Hugo berkata sambil tersenyum. "Iman, jangan salahkan Martin juga. Tapi kali ini harus ada orang yang bertanggung jawab atas kerugian Night Watcher. Selain beberapa orang yang tidak membantu itu, Martin tidak bisa datang tepat waktu karena Hotgears." Setelah mengatakan ini, sebuah senyuman muncul di wajah Hugo. "Jika orang-orang itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Tetapi jika mereka berani membuat masalah, aku akan mengirim mereka ke Sin City lagi. Kali ini, Sin City akan menjadi penjara sepenuhnya. Dan juga, Hotgears harus bertanggung jawab atas kerugian kali ini." Dia menatap Martin dan berkata, "Pergilah ke kota LH. Damar ada di kota LH sekarang, tapi dia masih dalam keadaan koma. Ketika Damar bangun, kau dan Damar bisa langsung menyelesaikan Hotgears. Jangan melepaskan orang itu lagi." Martin mengangguk, "Baik, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang." Orang yang terkuat di Night Watcher sudah menunggu di luar. "Dia adalah orangmu. Night Watcher First bukan orang kami, maka kami tidak akan berurusan dengannya juga." "Itu adalah urusanmu," kata Iman dengan acuh tak acuh. Martin sedikit linglung, lalu mengangguk dan berkata, "Dimengerti." Dia hendak keluar dari ruangan. Baru saja mundur 2 langkah, dia mengingat sesuatu dan bertanya, "Oh ya, apakah Damar benar-benar mencapai level itu?" "Aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan sebelumnya, tetapi dia memang telah mencapai level itu." "1 langkah di depanmu." Iman tersenyum. "Baik." Martin berjalan keluar, ekspresi wajahnya kembali seperti sebelumnya. Damar berbaring di tempat tidur dan dia merasa sepertinya 1 abad telah berlalu. Jika dia masih dalam koma, itu masih lebih baik. Tapi sekarang dia sudah sadar dan dia bahkan tidak perlu tidur. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan ini sangat menyiksanya. Dia benar-benar ingin berbicara dengan orang-orang dan makan makanan yang lezat, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia telah berbaring di tempat tidur selama 10 hari. Raisa awalnya ingin menunggu sampai Damar bangun baru pergi, tetapi tidak ada tanda-tanda Damar akan bangun. Maka dia beli barang yang dia butuhkan dan langsung pergi jalan-jalan. Hugo selalu mengunjungi Damar setiap hari, tetapi hanya sebentar saja. Setelah itu, dia akan menemukan tempat untuk minum sendiri. Talia tampaknya sibuk selama beberapa waktu ini. Damar tidak tahu alasan spesifiknya, kemungkinan ada hubungannya dengan Navis Group. Tentu saja, dia tetap akan datang ke rumah sakit mengunjungi Damar setiap hari. 10 hari kemudian, sudah lewat 20 hari lebih sejak pertempuran Gunung Athos. Setelah 20 hari ini,
Night Watcher dan dunia bawah tanah sedang mengalami beberapa perubahan secara diam-diam. Orang-orang di dunia bawah tanah lebih aktif di kota LH. Tirta sibuk sekali belakangan ini. Tidak banyak Night Watcher yang ditempatkan di kota LH. Beberapa waktu ini, ada beberapa Night Watcher juga terbunuh dalam pertempuran. Tentu saja, semua ini terjadi di dunia bawah tanah. Bahkan jika ada beberapa hal terungkap oleh orang biasa, mereka akan berpikir itu hanya kasus kriminal. Sekarang sudah bulan November, kota LH telah memasuki musim dingin, tetapi cuaca di dekat laut masih sangat bagus, tempat ini tidak terlalu panas. Pada malam ini, Ugu dan Thalia datang bersama ke rumah sakit seperti biasa. Thalia berjalan masuk ke dalam ruang pasien. Dia melihat Damar yang berbaring di atas ranjang, kemudian mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ketua, kenapa kau masih belum bangun? Ada masalah besar yang terjadi belakangan ini. Pak Martin telah datang ke kota LH dan dia menunggu kau bangun dari koma." Sejak orang-orang di Sin City kembali ke dunia luar, ada beberapa dari mereka memutuskan untuk membunuh orang yang mereka benci. Tetapi ada orang yang tidak ingin membuat masalah dan bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Oh ya, Bagas dan Wadi telah kembali dari Sin City. Pak Iman menyuruh mereka bergabung dalam tim kami. Thalia menceritakan situasi yang tengah terjadi baru-baru ini. Ketika dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia melihat alis Damar tiba-tiba bergerak. Tidak hanya dia yang melihat hal ini, Ugu dan Lilia juga menyadarinya. Mereka menatap pria yang berbaring di atas ranjang itu. Ada sedikit kegembiraan di wajah mereka saat ini. Thalia tidak berkata apapun lagi. Dia menatap Damar terus-menerus. Kelopak mata Damar berkedut beberapa kali. Tidak lama kemudian, dia perlahan membuka matanya. Semua orang di dalam ruangan memperhatikannya. Damar tampak linglung. Dia melihat ke atas secara perlahan, lalu melihat ke sekelilingnya. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada orang yang ada di dalam ruangan. Dia menatap mereka dengan bingung dan bertanya, "Siapa kalian? Di mana aku berada?" Bersambung 533. Setelah Damar selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi lagi. Melihat ekspresi Damar, Lilia berkata dengan serius, "Gawat, hal yang terburuk telah terjadi." Dia sepertinya kehilangan ingatannya lagi. Thalia mendekatinya dengan cepat. Dia meraih tangan Damar dan bertanya, "Damar, apakah kau masih ingat aku? Aku adalah Second. Aku adalah Thalia." Damar menarik tangannya dan berkata, "Aku bisa mengakui bahwa kau memang seorang gadis yang sangat cantik, tapi aku sudah punya istri." Apa? Semua orang dalam ruangan langsung tercengang. Pupil mata Lilia mengecil, dia menatap Damar dengan marah. Thalia juga sangat marah padanya. Dia menatap Damar dan berkata, "Damar, kau masih ingat Sisi adalah istrimu, tetapi kau tidak mengingat kami. Aku tahu, kau pasti suka menjadi menantu di keluarganya." Damar menoleh, dia meraih tangan Lilia dan berkata, "Istriku, ayo kita pulang sekarang. Aku ingin mempunyai seorang anak perempuan denganmu." Lilia tercengang, dia menatap Damar dengan takjub. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ada sebuah senyum melintas di sudut mulut Damar. Wajahnya langsung memerah, dia mendorong Damar dengan cepat dan mengutuk, "Kalian jangan tertipu olehnya, dia pura-pura." Dia sengaja berkata seperti itu. Thalia tercengang. Dia menatap Damar dengan tanpa daya. Pada saat ini, Damar juga tertawa. "Kau benar-benar iseng sekali," kata Thalia. "Bukankah kalian pernah berkata bahwa aku mungkin akan kehilangan ingatan lagi? Aku mendengar itu ketika dalam keadaan koma. Aku merasa itu cukup menarik, maka aku bercanda dengan kalian." Damar berdeham, "Dokter Lilia, apa kau benar-benar tidak ingin memiliki anak denganku?" Tatapan Lilia langsung menjadi dingin. Dia mengeluarkan beberapa jarum yang panjang dan berkata,
sepertinya kau masih belum pulih total, biarkan aku mengobatimu lagi. Wajah Damar berubah langsung, dia dengan cepat berkata, aku ingin makan. Selama 20 hari ini, dia belum makan apa-apa dan hanya dapat masukan dari larutan nutrisi. Bisakah kau bangun dari tempat tidur? Lilia di sebelahnya bertanya, kondisi tubuhku baik-baik saja, dan sebenarnya aku sudah sadar dari sebelumnya. Aku dapat mendengar kalian, tapi hanya tidak bisa membuka mata saja. Tubuhku tampaknya telah mengalami beberapa perubahan juga. Ciku juga lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak bisa menjelaskan perubahan itu, tetapi sepertinya adalah perubahan yang baik. Baiklah, ayo kita cari restoran dan makan bersama. Anggaplah ini sebagai perayaan bagi Damar, kata Lilia. Damar bangkit dari ranjang dan berganti pakaian. Setelah itu, dia menoleh dan bertanya pada Thalia, apa kata-katamu yang tadi itu benar semua? Orang-orang di Sin City telah kembali ke dunia luar. Ya, itu adalah persetujuan dari Pak Martin. Pak Martin ditahan oleh Hotgears di Sin City saat itu. Dia ingin meninggalkan Sin City dengan cepat, maka dia bersepakat dengan Hotgears. Dia setuju untuk melepaskan orang-orang dari Sin City kembali ke dunia luar. Alasan kenapa orang-orang di Sin City tidak berani keluar sebelumnya, itu karena ada Pak Martin dan yang terkuat di Night Watcher. Hotgears tidak bisa melakukan apapun juga sebelumnya. Selain itu, Hotgears masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Thalia lanjut berkata, tetapi, sekarang tidak ada banyak orang-orang Red Lotus tersisa di dunia luar. Orang-orang yang direkrut oleh Hotgears mulai muncul lagi saat ini. Damar menjilat bibirnya dan berkata, Red Lotus ini benar-benar tidak ada habisnya. Dia baru saja membunuh Lukas, dan Hotgears dan Pamono itu tiba-tiba muncul lagi. Damar mengerutkan bibirnya, di mana Binar? Ada masalah apa? Dengan kekuatan Navis Group sekarang ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Navis Group sedang menghadapi beberapa masalah. Urusan tentang keluarga Ardiansyah masih banyak sekali. Navis Group baru saja mengambil banyak industri keluarga Ardiansyah dan menginvestasikan banyak uang. Ditambah investasi di kota YZ sebelumnya. Ada sedikit masalah tentang keuangan. Baru-baru ini, terjadi masalah dengan proyek di kota SZ. Masalah itu belum diselesaikan sampai sekarang. Karena masalah keuangan, kondisi perusahaan masih tidak stabil, kata Thalia. Proyek apa? Tanya Damar. Sepertinya itu pengembangan tempat wisata atau semacamnya. Pak Binar sangat mementingkan proyek ini dan telah menghabiskan banyak uang di dalam proyek ini. Sekarang, pihak lain sepertinya tidak berencana untuk menjalankan proyek ini setelah menerima uangnya. Thalia mengerutkan bibir. Kota SZ. Damar mengerutkan kening dan bertanya lagi, siapa pihak lain itu? Aku tidak tahu juga. Thalia tersenyum masam, untuk hal semacam ini, kita tidak bisa menggunakan kekuatan dari Night Watcher. Ada begitu banyak orang mati di dalam Night Watcher. Selain itu, ada banyak orang dari Sin City telah melakukan kejahatan di mana-mana. Night Watcher sudah sibuk sekali. Kalau begitu mari kita pergi ke kota SZ lain hari. Aku sudah lama tidak ke sana. Damar tersenyum, anggap saja kita pergi jalan-jalan. Lihatlah apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Thalia melengkungkan bibirnya, ya, kami mungkin bisa pergi, tetapi kau sepertinya tidak bisa. Apa maksudmu? Tanya Damar dengan bingung. Pak Martin telah menunggumu beberapa hari. Night Watcher memiliki kerugian besar kali ini karena yang terkuat di Night Watcher tidak bisa mengikuti dalam pertempuran kali ini. Pak Iman sudah bilang seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Dan orang itu, tentu saja adalah Hotgears. Thalia berkata sambil tersenyum, jadi, Pak Martin menunggumu di sini. Setelah kau bangun, kau harus pergi ke Sin City bersamanya untuk menyelesaikan Hotgears. Pak Iman setuju dengan ini. Damar bertanya dengan heran,
Ya, dia sengaja berkata seperti itu. Sebenarnya, aku sudah bisa menebak pikiran orang tua itu. Dia ingin menyelesaikan Red Lotus sebelum bos berikutnya datang lagi. Termasuk orang-orang sebelumnya dan orang-orang jahat yang keluar dari Sin City, kata Thalia. Ekspresi Damar sedikit berubah. Ini memang waktunya untuk menyelesaikan mereka. Selain itu, harusnya masih ada banyak tulang naga di pihak Red Lotus. Kita bisa memberikan tulang-tulang itu pada orang tingkat dewa. Kekuatan Night Watcher harus bisa ditingkatkan. Lupakan saja, ayo makan dulu. Damar melambaikan tangannya. Lilia memilih untuk makan di restoran kelas atas di kota LH. Damar dan yang lainnya menuju ke restoran tersebut. Lily pun juga. Sekarang adalah jam makan siang. Mereka memilih meja di lobi restoran dan mulai duduk. Damar memesan hidangan yang sangat banyak. Ketika dia memberikan menu kepada pelayan, pelayan itu langsung tercengang. Anda memesan hidangan yang banyak sekali, apakah Anda bisa menyelesaikannya? Tanya pelayan itu dengan linglung. Pada saat ini, seseorang di sebelah mereka berkata, "Lah, bukankah ini anak buahnya Binar? Hidupmu lumayan enak sekali. Sekarang kau mampu masuk ke restoran kelas atas, memesan makan pun juga lebih banyak ya." Damar menoleh ke sebelah, dia mengenali beberapa orang itu. Sebuah senyum muncul di sudut mulutnya. Bersambung, 534. Tidak jauh dari mereka, berdiri beberapa orang yang cukup akrab dengan Damar. Yang pertama, yaitu seseorang dengan rambut gimbal dan dicat berwarna hijau. Dia adalah Angga Ardiansyah dari keluarga Ardiansyah. Meskipun awalnya Damar membuat aset keluarga Ardiansyah menderita kerugian besar dalam waktu singkat, namun bagaimanapun keluarga Ardiansyah memiliki fondasi yang kuat. Meskipun mereka menderita kerugian besar, tetapi keluarga mereka pernah menjadi yang nomor satu di kota LH. Mereka tetaplah terhitung sebagai keluarga konglomerat. Angga yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Ardiansyah, memiliki kehidupan yang berkecukupan, hanya saja tidak sama seperti sebelumnya. Adapun beberapa anggota keluarga yang bukan keturunan langsung dari keluarga Ardiansyah, bahkan ada beberapa yang hidupnya lebih sengsara. Berawal ketika peristiwa penyerangan terhadap Damar, kakak dari Angga yaitu Raden, dan juga ayahnya yaitu Ridwan, mereka berdua telah menjebak Damar dan kini telah dipenjara, malah hanya Angga yang tidak melanggar hukum. Di dalam hatinya, dia memiliki kebencian yang mendalam pada Damar. Di matanya, Damar telah melupakan leluhurnya, yang berasal dari keluarga Ardiansyah. Keluarga Ardiansyah hampir bangkrut, selain itu kakaknya dan juga ayahnya menjadi dipenjara karena Damar. Dia tetap merasa bahwa dalam jatuhnya keluarga Ardiansyah, Damar hanyalah dimanfaatkan saja. Kuncinya adalah masih tentang Nafis Group yang menyerang keluarga Ardiansyah, di mana Damar hanyalah budaknya Binar. Pada saat ini ketika bertemu dengan Damar di restoran, wajahnya terlihat sangat kusut, sedangkan ada beberapa orang dari keluarga Ardiansyah yang berada di sekitarnya. Namun, mereka semua bukan merupakan keturunan langsung keluarga Ardiansyah. Umur mereka masih muda, terlihat seperti masih berusia 20 tahunan. Damar memandangnya acuh tak acuh dan bahkan malas untuk berinteraksi. "Damar, untuk apa kau di sini? Kau ini tidak lebih dari seorang budaknya Binar. Bahkan jika keluarga Ardiansyah terjatuh sekalipun, itu juga masih tidak sebanding denganmu," cibir Angga. "Ya, aku lega melihatmu marah seperti ini," ujar Damar sambil tersenyum santai. Pada saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya. Night Watcher menjaga dunia ini, tetapi kadang-kadang, Damar berpikir bahwa orang-orang yang dia jaga itu termasuk juga orang-orang yang kurang ajar seperti Ridwan dan Raden. Dalam hatinya dia merasa sangat emosi. Angga sangat marah mendengar perkataan Damar barusan. Dia lalu mencibir dan berkata, memangnya mengapa? Setelah semua yang sudah kau lakukan, orang-orang dari keluarga Sitara masih memandangmu rendah. Gladys tetap tidak akan menikah denganmu. Kuberitahu padamu,
Gladys sudah bertunangan. Mendengar perkataan itu, Damar sedikit bereaksi. Dalam benaknya, muncul sesosok gadis yang lembut dan pendiam, gadis yang memiliki kekerabatan sangat baik dengannya saat masih di SMA. Tanpa disangka baru saja 2 atau 3 bulan telah berlalu, dan dia kini telah bertunangan. Dan juga, sudah sampai pada usia yang cukup matang untuk menikah. Melihat tingkah Damar yang bereaksi, Angga yang melihat itu mengira Damar akan sangat sedih. Dia kembali ingin menyakiti hatinya dengan berkata, "Ya, bahkan jika Gladys menganggapmu sekalipun, keluarga Sitara tetap memandangmu rendah. Pada akhirnya, kau tetap tidak mampu untuk mendapatkannya." Karena terkait posisi mereka, Lilia dan Thalia duduk berseberangan dengan Damar dengan membelakangi Angga. Mendengar perkataan Angga, seulas senyum muncul di wajah Lilia, dan kemudian dia sedikit membalikkan badannya. Angga tidak melihat Thalia. Pada saat momen Lilia berbalik, Angga kemudian melihat sosok Lilia yang dingin itu, membuatnya menjadi terpana dan matanya berbinar. Dia bersumpah bahwa Lilia adalah seorang wanita yang kecantikannya berada jauh di atas level rata-rata yang pernah dia temui selama ini. Lilia berdiri kemudian berjalan ke arah Damar selangkah demi selangkah dan duduk di sebelahnya. Dia meraih lengan Damar dan berkata dengan nada dingin, "Sayang, siapa itu Gladys?" Angga pun tercengang. Mendengar Lilia yang memanggil Damar dengan panggilan seperti itu, membuatnya merasa akan gila. Damar mengerti dengan ide Lilia. Dia lalu berdeham dan berkata, "Dia itu dulunya adalah temanku, sudah lama tidak berhubungan lagi. Langit dan bumi pun tahu, aku hanya mencintaimu seorang." Setelah mengatakannya, Damar rasanya seperti mati rasa. Di seberangnya, Thalia pun menjadi bergidik mendengarnya. Namun perkataan itu telah didengar oleh Angga dan dia sangat marah. Gladys sudah menikah. Sekarang di sisi Damar, ada seorang wanita yang penampilannya tidak kalah dan bahkan jauh lebih baik dari Gladys. Aura dinginnya itu, benar-benar memikat hati siapapun yang melihatnya. Dia awalnya ingin menggunakan Gladys untuk menyakiti hati Damar. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaan, kini di sisi Damar ada seorang wanita yang jauh lebih baik daripada Gladys. Kondisi yang sangat kontras ini benar-benar hampir membuatnya gila. Dia terpikirkan sesuatu. Sejak Damar kembali ke kota LH, dia telah menghubungi Damar beberapa kali dan dia tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari Damar. Tidak peduli itu sebelumnya ada Lisa ataupun sekarang ada Lilia, tampaknya Damar tidak pernah luput dari wanita cantik di sisinya. Dia sangat marah sampai mengertakkan giginya dan berkata, "Ayo kita pergi." Dia kelihatan sangat marah sampai dia kehilangan nafsu makannya. Dia langsung berbalik dan pergi meninggalkan restoran. Setelah dia pergi, Lilia pun berdiri. Damar berdeham dan berkata, "Itu, Dokter Lilia, kalau kau panggil aku dengan panggilan sayang lagi, bahkan jika aku sampai mati sekalipun itu, aku jadi merasa berharga. Kau jangan buat aku muak," ujar Lilia sambil menendang kursinya, lalu berjalan kembali ke sisi Thalia dan duduk. Pada saat ini, makanan juga datang. Damar memesan sebuah meja besar. Ketika makanan itu telah siap disajikan, dia langsung melahap dengan rakus makanan-makanan itu. "Pelan-pelan saja, tidak ada yang akan merebutnya darimu," ujar Lili yang tak tahan melihatnya. Damar dengan girangnya berkata, "Kau tidak tahu bagaimana rasanya tidak makan selama lebih dari 20 hari. Aku hampir mati kelaparan. Lihat grup, lihat grup." Pada saat ini, Thalia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Damar terdiam lalu mengeluarkan ponselnya, dan kemudian membuka grup tim 11.762. Ada 8 anggota dalam grup saat ini. Damar membukanya dan melihatnya. Pada saat ini, ada foto pernikahan di grup. Orang yang mengirim pesan itu adalah Dewan. Astaga, Damar tercengang. Dia melihat ponselnya dan berkata, "Dewan memang sangat istimewa. Dia bertunangan langsung dengan Ana dengan cepatnya.
Aku dan Ana telah memutuskan untuk menikah. Ketika ketua bangun, kita akan mengadakan perjamuan. Pada saat ini, Dewan mengiriminya pesan. Thalia tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya dan merekam video ke Damar dan berkata, "Ketua sudah bangun dan sekarang makan dan minum. Aku lupa baru memberitahumu sekarang." Damar telah memberi isyarat ke ponselnya. Dengan cepat, beberapa orang juga mengirim pesan. Raisa mengambil gambar di tepi laut. Saat ini, dia sedang berlibur di Dali. Chris berkata dengan bersemangat, "Astaga, ketua tidak memberitahu kami ketika dia bangun. Kau ini sangat tidak asyik." Kemudian dia mengetik dan mengumpat, "Sialan, aku pikir Dewan adalah yang akan menjadi lajang seumur hidup di tim kita." Tanpa diduga, pria ini menjadi orang pertama yang menikah di tim kita. Aku sangat kesal. Sekarang satu-satunya orang di tim kami yang paling mungkin melajang adalah Kak Pugu. Pugu yang berada di sebelah Damar, sudut bibirnya tak berhenti berkedut. Kemudian dia mengetik dan kata, "Pergi." Bahkan untuk sekedar mengetik saja, kata-kata Pugu sangatlah singkat. Dewan memberikan 2 stiker wajah tersenyum dan berkata, "Karena ketua sudah bangun, pernikahan akan dijadwalkan dalam 3 hari ini. Aku akan memesan jamuan makan hari ini. Jangan bicara apa-apa lagi, Dewan, kau yang pertama menikah. Kami akan memberimu muka dan membuatmu puas nantinya. Kau lihat saja 3 hari nanti," ujar Chris sambil terkekeh. Damar juga mengangguk, mengetik dan berkata, "Ya, harus cukup memberimu muka. Kau benar, ketua kita telah mendahului kita selama beberapa tahun," ketik Sally. Damar, "Tidak harus seperti itu. Kalian semua harus datang. Pernikahan kami berlangsung di kota SZ, ujar Dewan. Nanti kalian datang saja langsung." "Kota JZ, ujar Damar. "Apakah kau berasal dari kota SZ? Ketua, aku sedikit sedih ketika kau menanyakan ini. Aku ini orang kota SZ. Hanya saja orang tuaku pergi bekerja yang membuatku tidak tumbuh di sini, tetapi seluruh teman-temanku ada di sini, jadi aku kembali untuk mengadakan acaranya di sini," ketik Dewan. Damar terdiam. Dia telah merencanakan untuk pergi ke kota SZ untuk menyelesaikan masalah Nafis Group. "Kita akan ke sana besok," ketik Damar dengan cepat. "Baiklah." Dewan kembali mengambil foto dirinya dan Ana lagi lalu mengetik, "Senang sekali bisa punya istri." Setelah dia mengetik pesan ini, grup WhatsApp tiba-tiba menjadi sunyi. "Anak ini telah menemukan cintanya," umpat Damar dan kemudian senyum muncul di sudut mulutnya. Bersambung 535. Setelah makan malam, Damar memandang Thalia dan berkata, "Di mana keberadaan Pak Martin sekarang? Aku akan pergi untuk menemuinya. Aku harus mengajukan beberapa waktu untuk bisa menemuinya. Tak peduli bagaimanapun itu, aku harus pergi ke Sin City bersamanya. Harus dilakukan setelah pernikahan Dewan." Thalia mengangguk dan berkata, "Baiklah." "Oh ya, Pak Martin mengajak Bagas dan Wadi untuk kembali dan berkata untuk membiarkan mereka bergabung dengan tim kita. Sebenarnya Wadi boleh juga. Kekuatannya lumayan bagus, setidaknya di atas tingkat puncak, tapi Bagas hanyalah seorang tingkat utama. Dan bakatnya sepertinya tidak terlalu bagus." Damar tersenyum dan berkata, "Biarkan saja mereka bergabung dengan kita. Bagas memiliki ide yang cemerlang. Perannya tidak tercermin dalam efektivitas pertempuran. Kau lihat saja Hugo Wong yang gemuk itu, bahkan petarung tingkat utama saja bukan, tetapi dia menjadi otak besar dari Night Watcher. Bagas adalah pria yang seperti dia." "Baiklah, tapi Bagas pergi menemani keluarganya baru-baru ini. Apa kau akan menemuinya?" tanya Thalia. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, biarkan dia menemaninya sementara waktu. Tunggu setelah aku kembali dari Sin City, baru ajak dia kembali. Kita tidak akan keluar bertugas untuk sementara waktu dan juga Dewan dan Ana baru saja menikah. Kita harus memberi mereka waktu untuk bulan madu."
Setidaknya menunggu sampai dia membuat Dewan Junior. Lilia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menjadi ibu asuhnya Dewan Junior. Mata Damar berbinar dan berkata, bagaimana kau bisa tahu aku akan menjadi ayah angkatnya ayah asuhnya Dewan Junior? Pergi, ujar Lilia yang melotot sambil memarahinya. Mereka mengobrol sambil berjalan keluar dari restoran. Lili tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi menemui Pak Martin bersama kalian ya. Aku akan mengajukan izin ke kantor dan pergi ke kota SZ bersama kalian besok. Damar mengangguk dan berkata, baiklah, kau kasih tahu Binar saja dulu. Kalau nanti sudah tak sibuk, aku akan pergi menemuinya. Karena dia ingin membantu Nafis Group untuk menyelesaikan masalah, maka dari itu dia harus pergi menemui Binar untuk mendapatkan informasi. Lili mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah mengatakannya, dia langsung naik mobil dan bergegas pergi ke Nafis Group. Damar dan keempat lainnya juga pergi ke Camp Night Watcher. Sebagian besar orang di Sin City kurang lebih telah cukup diatur. Mereka tidak menciptakan suatu hal buruk apapun, dan mereka juga pergi ke kantor dan bekerja dengan aman. Tentu saja, ada beberapa orang yang memang memiliki industri mereka sendiri di kota dan setelah pulang mereka langsung kembali menjalaninya lagi. Lilia bahkan berinisiatif untuk mengatur beberapa pekerjaan dengan posisi tinggi yang relatif lebih santai untuk mereka termasuk Jonathan yang berada di tingkat puncak. Dengan kata lain, sekelompok orang ini agak seperti tentara pribadi yang dibesarkan oleh tim 11.762. Dan si Codet, tentu akan menjadi bahagia dan tentram setiap harinya. Sementara Camp Night Watcher juga dikembalikan ke Tirta. Namun, Tirta tidak menghabiskan banyak waktu di kamp beberapa waktu ini. Orang-orang dari Sin City memasuki kota-kota biasa dalam jumlah besar. Banyak juga yang datang dari LH dan ada banyak pembuat onar. Jadi, selama beberapa waktu ini dia sangat sibuk. Namun, setelah si Codet mengumumkan untuk meminta orang-orang The Next untuk membantu Tirta, tekanannya telah banyak berkurang. Ketika Damar tiba di Camp Night Watcher, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 3 sore. Tirta tidak berada di kamp. Hanya ada beberapa orang saja di sana. Damar lalu menyapa mereka dan menemukan Martin yang sedang berada di lantai atas. Melihat Damar yang datang, wajah datar Martin menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia lalu berdiri dan berkata, ayo kita berangkat. Tidak, ujar Damar dengan cepat. Pak Martin, jangan terlalu terburu-buru. Begini saja, bagaimana jika Anda memberi saya 3-5 hari? Ada anggota dari tim saya yang akan menikah dan saya harus berada di sana. Ini adalah pernikahan dari saudara terbaik saya. Martin mengerutkan dahinya, lalu berkata dengan suara yang dalam, akan lebih baik jika menyelesaikan masalah hot gas lebih awal. Damar mengangguk dan berkata, saya tahu, tetapi kita akan maju sendirian untuk membunuhnya. Ada begitu banyak orang di dunia bawah tanah di Sin City. Bagaimana jika hot gas mengorganisir sekelompok besar orang di Sin City untuk membunuh kita? Orang lain bisa menimbun kita sampai mati dengan nyawa mereka. Jadi, kita masih harus memikirkan hal ini matang-matang. Tidak mungkin, ujar Martin. Orang lain tidak berani melawan kita. Tetapi tidak masalah jika kau memerlukan waktu selama 3 atau 5 hari ini. Karena kau memiliki urusan yang harus dikerjakan, temui aku di restoran Tri Combination di kota NJ setelah kau tidak sibuk. Damar mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Sebenarnya, Damar sangat ingin tahu tentang apa yang Martin tulis dalam suratnya kepada Pak Sarim, tetapi melihat Martin yang tampaknya tidak ingin berbicara, Damar masih menahan pikiran itu dalam hatinya saja. Setelah keluar dari Camp Night Watcher, dia pergi ke kantor Nafis Group untuk mendapatkan beberapa informasi tentang proyek tersebut. Saat malam tiba, dia langsung kembali ke rumah. Dia telah memberitahu orang tuanya sebelumnya tentang kabar kepulangannya, lalu ketika dia pulang,
keluarganya telah menyiapkan berbagai hidangan di meja makan. Saat Damar melihat orang tuanya, perasaannya yang sebenarnya seolah muncul. Dia membuat langkah lain di depan gerbang kematian. Setelah makan malam, dia lalu menemani orang tuanya untuk mengobrol sebentar. Kemudian dia pergi ke kamarnya yang berada di lantai 2 dan duduk bersandar di kursi balkon kamarnya. Melihat-lihat suasana kompleks rumahnya, baru saja dia bersandar di kursi, dia melihat pria di rumah sebelahnya sedang teleponan sambil mengajak jalan anjing peliharaannya. Dari percakapan di telepon itu, dia terlihat masih teleponan dengan kekasih gelapnya. Anak itu pintar juga menyembunyikannya. Sudah lebih dari sebulan, tetapi istrinya masih belum mengetahuinya, ujar Damar sambil tersenyum melihatnya. Di malam hari, Maya kembali mengingatkan Damar untuk membawa Wendy juga saat pulang untuk melihat keadaannya. Namun, Damar tidak punya pilihan selain berjanji akan membawa Wendy pulang ketika tahun baru nanti. Nanti Wendy harus berpura-pura kembali menjadi pacarnya. Wendy sekarang menjadi Night Watcher, dan juga Night Watcher tidak memiliki tugas pelatihan selama tahun baru nanti. Damar kebetulan jadi bisa membawanya pulang, sekalian memberinya waktu untuk libur. Setelah Wendy bergabung dengan Night Watcher, hanya dalam waktu 3 bulan, dia sudah menjadi petarung tingkat menengah sampai petarung tingkat tinggi. Damar juga tidak menyangka bahwa kegigihan Wendy ternyata menambah jajaran orang berbakat dalam Night Watcher. Kecepatan naik levelnya jika dibandingkan dengan Damar dan Talia di awal memang cukup terlambat, dikarenakan umur Wendy yang sudah dewasa. Jika dia bergabung dengan Night Watcher saat dia masih remaja, dikhawatirkan kemajuannya akan lebih cepat. Damar bersandar di kursi, menikmati kedamaian yang telah lama hilang. Tanpa sadar, dia pun tertidur di balkon. Samar-samar, dia merasakan seseorang menutupinya dengan selimut. Damar tahu itu pasti keluarganya. Dia tidak membuka matanya dan tetap tertidur. Ketika dia terbangun, ternyata hari sudah pagi. Rudy telah pergi bekerja. Damar turun ke lantai bawah, menyapa Maya sambil sarapan dan berkata, "Ibu, Pak Binar kembali memintaku untuk melakukan perjalanan bisnis lagi. Jadi aku harus pergi ke kota SZ kali ini." Maya bergumam, "Pak Binar itu memang tak manusiawi. Mengapa dia selalu membiarkanmu pergi melakukan perjalanan bisnis dan setiap kali pulang kau hanya menginap sehari saja lalu pergi lagi? Ya, orang ini memang tak manusiawi, tapi apakah ini bukan masalah yang tidak ada solusinya?" Ujar Damar dalam hati sambil tersenyum sambil mendengarkan omelan Maya. Ya sudah, kau harus lebih rajin untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang, dan menabung untuk istri. Jangan banyak menghabiskan uang di luar sana. Ujar Maya pada Damar seperti seorang ibu yang menasehati anaknya pada umumnya. "Aku mengerti, aku tidak akan boros." Ujar Damar dengan senyum gembira. Di sebelahnya, Lily tersenyum dan berkata, "Kali ini aku akan melakukan perjalanan bisnis dengan Damar. Kami akan menyelesaikan proyek bersama." Damar masih menggantungkan nama Lily dalam proyek ini. Lily berbeda dari Rudy, kini Rudy benar-benar terbiasa dengan aturan di tempat kerja, sementara Lily masih sangat muda dan sangat aktif. Oleh karena itu, kali ini Damar bermaksud melimpahkan kontribusi ini padanya. Dengan begini bisa membuatnya dapat dipromosikan di Navis Group dengan tepat. Kelima orang dalam kelompok ini kembali berkumpul di bandara kota LH. 2 jam kemudian, kelima orang itu telah tiba di kota SZ, dan Damar dan yang lainnya keluar dari bandara dengan membawa koper. Di luar, Dewan dan Ana sedang berdiri di sana dengan 2 mobil sedan di dekatnya. "Kalian akhirnya sampai. Chris juga sudah sampai. Aku akan mengantar kalian ke hotel," ujar Dewan dengan cepat sambil membungkuk. Damar berjalan mendekat dan menepuk pundaknya dan berkata, "Dik, lumayan ada kemajuan. Tapi aku tidak akan pergi denganmu dulu. Aku datang ke sini karena sekalian ada urusan juga. Setelah selesai,
Aku akan datang menemuimu lagi. Mendengar itu, Dewan langsung mengubah ekspresinya. Apa kau sedang ada tugas lain? Tidak ada. Damar menepuk pundaknya dan berkata, urusan bisnis, kau tidak akan mengerti. Haha, kau seperti yang mengerti saja, ujar Lilia di sebelahnya sambil memukulnya tanpa perasaan. Damar berdeham dan menarik Lili ke mobil lain. Dewan menyerahkan kuncinya ke Damar. Kemudian Damar langsung mengendarai mobil itu dan membawa Lili ke tempat tujuannya. Tujuan mereka adalah sebuah perusahaan bernama Bingo Group. Lebih dari 1 jam kemudian, di sebuah daerah yang paling makmur di kota SZ. Damar memberhentikan mobilnya di depan pintu kantor. Setelah memarkirkan mobilnya, dia dan Lili berjalan menuju gedung kantor. Di lantai 1 gedung perkantoran, seorang resepsionis cantik bertanya sambil tersenyum, "Mohon maaf, saudara ingin bertemu dengan siapa?" Lili sedang mendekap map berkas dokumen, kemudian Damar berkata, "Kami dari Navis Group dan kami memiliki kerjasama dengan perusahaan Anda. Kami datang untuk bertemu dengan Ibnu Wail, Pak Ibnu." Gadis di meja resepsionis itu sedikit terkejut, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pak Ibnu sebelumnya telah mewanti-wanti dan mengatakan bahwa kami tidak menerima kunjungan jika ada orang-orang dari Navis Group yang datang. Mohon maaf, silakan saudara untuk pulang saja." Bersambung 536. Mohon maaf, Pak Ibnu sebelumnya telah mengatakan bahwa kami tidak menerima kunjungan jika ada orang-orang dari Navis Group yang datang, ujar wanita cantik di meja resepsionis itu dengan seulas senyum di wajahnya. Damar mengerutkan dahinya dalam-dalam. Dia lalu melirik Lili. Lili juga menggelengkan kepalanya dengan pandangan kosong, seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. "Jika sudah tidak ada kepentingan lagi, silakan untuk meninggalkan tempat ini," ujar resepsionis cantik itu lagi. Damar menyentuh hidungnya, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah." Kemudian dia dan Lili berjalan menuju pintu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan berkas informasi dan melihatnya. Setelah membacanya, alisnya mengernyit dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti dengan permainan ini." Dia benar-benar tidak tahu banyak soal bisnis. Kedatangannya kali ini hanya bertanggung jawab untuk urusan negosiasi saja. Tentu saja, yang disebut negosiasi sebenarnya harus memiliki beberapa koneksi pribadi. Nightwatcher menjaga dunia ini. Demikian pula, dunia telah memberi mereka umpan balik yang sangat besar. Industri Nightwatcher tersebar di semua lapisan masyarakat, dan kebanyakan dari mereka adalah para pemimpin atau penguasa, termasuk di kota SZ ini. Damar juga memiliki koneksi yang cukup. Dia hanya tahu bahwa Navis Group telah meletakkan banyak pekerjaan awal di sini dan memiliki investasi dalam jumlah yang besar. Kemudian orang-orang dari Bingo Group memakan uang mereka dan tidak mau memberikan proyek kepada Navis Group. Lili berkata, "Di sini sedang ada pengembangan sebuah objek wisata. Sebelum terjadinya penawaran, Bingo Group ini juga terlibat di dalamnya dan kebetulan Navis Group mulai masuk ke kota SZ dan bersama-sama mengembangkannya dengan mereka. Investasi proyek sangat besar, dan itu akan menelan biaya lebih dari ratusan miliar. Sekarang, ketika pengembangan telah berjalan setengah jalan, Bingo Group mengangkat beberapa kekeliruan kecil dalam surat kontrak itu, dan ingin menghentikan kerjasamanya dengan kita. Proyek ini tampaknya telah dikembangkan oleh Navis Group selama beberapa tahun." Ketika Damar mendengar ini, dia tampak sedikit bereaksi dan berkata, "Implikasinya adalah Bingo Group ingin menggelapkan uang ini." "Ya," ujar Lili, "dan tampaknya ada lebih dari satu perusahaan yang terlibat. Sekarang ide Bingo Group adalah untuk menghentikan kerjasama di sini dan berkembang lagi dengan orang-orang dari perusahaan itu, menguasai keduanya." Damar menjilat bibirnya dan berkata, "Oh, sebuah perencanaan untuk mendapatkan keuntungan yang lain. Apa kau tahu detail dari Bingo Group ini?" Bingo Group juga merupakan salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia.
Ini adalah salah satu perusahaan teratas di kota SZ. Nilai pasarnya sekitar 300 triliun, yang hampir sama dengan Navis Group, ujar Lily. Namun, mereka terlibat dalam industri yang mengacu pada kegiatan ekonomi. Di kota HK, pasar saham Navis Group telah mengalami penurunan drastis baru-baru ini karena pemberhentian kerja dengan Bingo Group. Sedangkan pasar saham mereka naik hampir ratusan miliar. Tepat ketika mereka mengobrol di pintu, resepsionis itu datang menghampiri mereka. Sambil tersenyum dia berkata, "Mohon maaf, tolong untuk tidak berdiri di depan pintu kantor kami." Damar menoleh, dan melirik karyawan resepsionis itu dan berkata, "Memangnya ada apa? Apakah pintu ini menghalangimu?" "Seperti yang sudah saya katakan, Pak Ibnu tidak bisa menemui Anda," ujar resepsionis itu. "Benarkah?" Damar menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Nona cantik, percaya atau tidak, setelah 3 menit berlalu, bos kalian itu akan lari terbirit-birit ke bawah sini untuk memohon agar aku menemuinya ke sana." Resepsionis itu tertegun sejenak, lalu ada sedikit rasa kesal muncul di wajahnya dan berkata, "Mengandalkanmu. Pak Binar dari Navis Group pun tidak bisa melakukannya." "Ya, mengandalkanku," ujar Damar sambil tersenyum. "Mengapa kita tidak bertaruh saja dalam 3 menit ini? Bos kalian itu akan turun dan memohon padaku. Jika aku bisa melakukannya, kau harus menciumku. Bagaimana?" Resepsionis itu berkata dengan wajah kesal di wajahnya, "Lalu bagaimana kalau kau tidak bisa melakukannya?" "Jika tidak bisa, maka aku yang akan menciummu," ujar Damar sambil tersenyum. "Pergi," ujar resepsionis cantik itu. "Kalian cepat pergi dari sini, atau saya akan memanggil satpam." Damar tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, dan segera menelepon Dewan. "Ketua, apa urusanmu sudah selesai?" Terdengar suara Dewan di ujung telepon. "Belum selesai. Apakah kau kenal dengan Ibnu, bos dari Bingo Group? Aku sedang berada di kantornya sekarang. Dia menghalangiku dan tidak membiarkan aku masuk." Dewan terkejut dan berkata, "Ya, aku kenal dengannya. Aku akan mencari cara untuk mengontaknya." Setelah itu, Damar segera menutup teleponnya, menatap resepsionis cantik itu dan berkata, "Kau bisa mulai untuk mengatur waktunya." Resepsionis cantik itu terkejut, lalu dia mencibir, "Jangan berbicara omong kosong di sini. Cepat kalian pergi dari sini. Satpam, cepat usir mereka." "Mengusirku pergi," ujar Damar sambil melambaikan tangannya. "Tidak perlu seperti itu. Aku bisa pergi sekarang. Awas saja jangan menyesal nanti ya. Cepat pergi," ujar resepsionis cantik itu yang tak percaya dengan ucapan Damar dan mengusirnya. Damar lalu mengangkat bahunya dan berkata, "Ayo kita pergi." Lily sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat Damar berbalik dan pergi, dia bergegas berjalan ke mobil Damar dan langsung masuk ke dalam mobil. Lily mengira Damar akan menunggu di dalam mobil. Jadi, dia pun langsung ikut masuk ke dalam mobil. Namun, ternyata tidak disangka, setelah dia naik mobil, Damar langsung menyalakan mobilnya. "Kau, bukannya mau menunggu sampai Ibnu datang?" tanya Lily dengan heran. "Meskipun aku tidak tahu banyak soal bisnis, tapi aku tahu bahwa kita harus mengambil inisiatif dalam menegosiasikan hal-hal seperti itu. Dewan bilang dia bisa membantuku mengurusi orang ini, jadi aku percayakan saja hal ini padanya." "Aku pikir yang seharusnya sekarang sedang cemas itu adalah Ibnu," ujar Damar sambil tersenyum. "Jadi, tunggu saja dia datang kepada kita atas inisiatifnya sendiri. Beraninya ingin menggelapkan uang Navis Group. Aku rasa dia sudah tidak ingin hidup lagi." Di pintu kantor Bingo Group, resepsionis cantik itu memandang Damar dan Lily yang sudah pergi. Wajahnya terlihat sangat kesal dan berkata, pria macam dia itu memang tak punya otak. Dia selalu ingin mengambil keuntungan sepanjang hari, dan masih menggunakan cara kuno seperti ini. Membuatku muak."
Dia kembali menghela napasnya dan berbalik ke tempat kerjanya. Banyak wanita cantik di meja resepsionis yang sedang menunggu untuk memancing para petinggi perusahaan atau membicarakan orang-orang kaya. Begitu dia kembali ke tempat kerjanya, dia melihat seorang pria parubaya berkepala botak berlarian dari lift dengan panik. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di aula. Kemudian dia berlari ke meja resepsionis dan bertanya, "Apa barusan ada seseorang yang datang untuk mencari saya?" Dia bilang ingin menemui saya, dan kau malah mencegahnya. Resepsionis cantik itu kaget, dan hatinya mulai gelisah. Keringat dingin mulai muncul di wajahnya yang cantik dan berkata, "Seseorang memang datang untuk mencari Anda barusan," tetapi dia mengatakan dia berasal dari Navis Group, dan kemudian, "Saya menyuruhnya untuk pergi." Navis Group, bagaimana orang-orang dari Navis Group bisa mengenal Bos Saki? Dan Bos Saki juga berkata begitu. Ibnu menjadi panik memikirkannya. Dia dengan cepat melihat sekeliling, di mana mereka sekarang. "Baru saja, saya mengusir mereka pergi," ujar resepsionis cantik itu yang seperti akan menangis. Dia bisa melihat bahwa bos Bingo Group yang cukup emosi saat ini. Mengusirnya pergi, Ibnu merasa kepalanya akan pecah. Dia menamparkan dirinya sendiri di depan meja resepsionis, memelototi resepsionis cantik itu dan memarahinya, "Aku akan mengurusimu setelah aku kembali." Bersambung 537. Ibnu bergegas keluar dari kantornya. Jelas, dia tidak dapat menemukan Damar. Ada sedikit kecemasan di wajahnya. Sebenarnya dia tidak takut dengan Navis Group. Kantor pusat Navis Group bukan berada di kota SZ, tetapi berada di kota LH. Sedangkan di kota SZ, mereka adalah pendatang dari luar. Kerjasama dengan Bingo Group hanyalah titik kunci bagi Navis Group untuk membuka pasar di kota SZ. Kali ini, dia menangkap beberapa kesalahan kecil dari Navis Group dalam industri dan perdagangan, dan bahkan mengambil inisiatif untuk membuat beberapa kesalahan kecil dan mencaplok investasi awal Navis Group di sini. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang dari Navis Group bisa melakukan sesuatu padanya. Jika dia ingin dinilai rasional secara hukum, dia juga memiliki beberapa masalah kecil dari Navis Group. Jika dia ingin berbicara tentang kekuasaan, Navis Group tidak mungkin dapat menjangkau kota SZ. Jadi, bagi Ibnu, dia tidak khawatir tentang Navis Group sama sekali. Binar hanya bisa memakan kerugian ini untuk dirinya sendiri. Tapi barusan dia menerima panggilan telepon, panggilan yang membuatnya takut dan cemas. Dia adalah Bos Saki, yang memiliki kedudukan tertinggi di distrik bisnis kota SZ. Dan beliau yang barusan saja meneleponnya. Bos Saki mungkin bukan orang terkaya di kota SZ, tetapi dia memiliki koneksi yang sangat luas di kota SZ. Bahkan kebangkitan Bingo Group milik Ibnu berkaitan erat dengan Bos Saki. Banyak juga orang-orang kaya yang memiliki hubungan dengannya. Di dalam telepon itu, Bos Saki memarahinya dengan keras. Mengatakan bahwa dirinya menghalangi dan tidak mau menerima tamu. Dia berlari ke lantai bawah dengan tergesa-gesa. Akibatnya, dia diberitahu bahwa orang yang mencarinya adalah orang dari Navis Group. Dia tidak tahu mengapa Binar bisa mengontak Bos Saki di kota SZ. Pada saat ini, dia merasa kepalanya akan pecah. "Pak Ibnu, ini adalah perintah dari Anda yang mengatakan bahwa tidak menerima seorang pun yang datang dari Navis Group." Resepsionis cantik itu bergegas untuk mengatakannya ketika Ibnu kembali ke lobi gedung kantor dengan wajah muramnya. Ya, dia tahu bahwa ekspresi Ibnu barusan benar-benar sedang dalam emosi. Jika dia tidak berani untuk mengatakannya, Ibnu kemungkinan akan menumpahkan amarahnya padanya. Wajah Ibnu menjadi semakin muram ketika dia mendengarnya. Dia menatap resepsionis itu dan mendengus dingin, berbalik dan berjalan ke atas. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya sambil berjalan, mengangguk dan membungkuk pada apa yang dikatakan di telepon. Resepsionis cantik itu hanya diam terpaku melihatnya.
Tindakan Ibnu barusan tidak diragukan lagi, membuktikan bahwa telah dikatakannya adalah bukan hanya omong kosong belaka. Jika dia benar-benar bertaruh dengan Damar sekarang, maka Damar akan menang. Memikirkan hal ini, dia langsung bereaksi dan melihat-lihat ke arah luar. Dan sudah tak tampak ada bayangan keberadaan Damar lagi di sana. Damar pergi menuju ke alamat tempat Dewan menyelenggarakan pesta pernikahannya. Dia sedang dalam perjalanan, dan tiba-tiba ponselnya berdering. Dan yang meneleponnya itu adalah nomor yang tak dikenal. "Halo," ujar Damar menjawab telepon sambil tersenyum. "Siapa ini? Maaf, apa benar ini dengan Pak Damar?" Terdengar suara dari ujung telepon itu. "Saya Ibnu dari Bingo Group." "Oh, Bingo Group yang tidak mau menerima siapapun yang datang dari Nafis Group itu ya?" ujar Damar sambil tersenyum. "Apa ada masalah?" Di ujung telepon, Ibnu rasanya sangat ingin sekali mengumpat. "Bukannya kalian yang sengaja datang untuk mencarinya? Itu hanya salah paham saja. Resepsionis kami mungkin salah mengingatnya. Saya sudah memecatnya atas kelakuannya tersebut," ujar Ibnu dengan cemas. "Saya tidak tahu ada maksud apa kalian datang mencari saya." Damar menyentuh hidungnya, mengumpat orang licik itu di dalam hatinya, dan kemudian berkata, "Sebenarnya bukan apa-apa. Sekarang Anda tahu bahwa saya datang atas nama Nafis Group. Anda juga seharusnya tahu apa tujuan saya. Anda rupanya ingin mengambil banyak keuntungan, bukankah itu cukup serakah?" Ibnu tersenyum pahit dan berkata, "Itu, Pak Damar, saya benar-benar salah atas kejadian itu. Saya akan mengembalikan semua investasi awal milik Nafis Group kepada Anda. Tolong maafkan kesalahan saya ini dan biarkan masalah ini berlalu." "Mengembalikannya pada kami," ujar Damar sambil terkekeh. "Jika saya tidak datang menemui Anda, dan jika saya tidak memiliki koneksi, Anda pasti akan memakan uang ini, bukan? Apakah hanya dengan mengembalikannya pada kami sehingga masalahnya menjadi selesai begitu saja?" Ibnu seketika terpaku, lalu dengan buru-buru berkata, "Kalau begitu saya bicara tentang tuntutan kita," ujar Damar, "karena telah menandatangani perjanjian dari proyek ini. Tidak masuk akal bagi Anda untuk membatalkan perjanjian ini hanya karena beberapa alasan. Proyek ini, kami Nafis Group, harus bisa mengambilnya, dan selain itu harganya juga harus lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya." Wajah Ibnu menjadi kusut. Dia terdiam di sana untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Pak Damar, saya akan memberi Anda lebih banyak uang. Bagaimana menurut Anda? Kami telah menandatangani proyek ini dengan perusahaan lain. Saya benar-benar tidak ada cara lain untuk memberinya kepada Anda lagi. Itu bukan urusan saya. Saya telah mengatakan tuntutan saya itu. Apakah Anda dapat melakukannya atau tidak, itu adalah masalah Anda. Karena Anda sendiri yang telah melakukan kesalahan terlebih dahulu, maka konsekuensinya secara alami harus ditanggung oleh Anda. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kami Nafis Group akan membayarnya untuk Anda. Pikirkan saja sendiri. Saya akan tinggal di sini selama sekitar 3 hari, ujar Damar. Setelah mengatakannya, dia langsung akan menutup teleponnya. Pada saat ini, Ibnu dengan buru-buru berkata, "Pak Damar, pada kenyataannya, Pak Binar dan saya dulu adalah teman yang sangat baik. Alasan mengapa saya mengakhiri perjanjian kerja sama kali ini, saya juga sulit untuk mengatakannya." Damar sedikit bereaksi mendengarnya. "Ceritakan saja, ada masalah apa?" Ibnu berkata dengan senyum pahit. "Pengembangan objek wisata itu sebenarnya berada di sebuah pulau di dekat kota SZ. Kami dan Nafis Group telah mengembangkan setengahnya. Tetapi belum lama ini, sebuah perusahaan menemui saya. Mereka tampaknya sebuah perusahaan asing. Mereka menggunakan nasib seluruh keluarga saya sebagai alasannya. Dia menawarkan harga sebesar 80 miliar dolar dan meminta saya untuk memberinya hak untuk mengembangkan pulau itu. Nasib seluruh keluarga sebagai alasan.
Tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. Mengapa tidak melaporkan saja pada polisi? Pak Damar, kita semua ingin menghasilkan uang. Tidak perlu bertaruh terlalu banyak, dan sekelompok orang itu, saya bahkan ragu mereka bukan manusia. Mereka terlalu mengerikan. Saya melihat salah satu dari mereka menggebrak meja kantor saya sampai hancur di depan mata saya. Saya tidak berani memprovokasi mereka. Ditambah harganya juga sangat menarik, jadi saya mau berkompromi dengan mereka. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, apa ada orang yang seperti itu? Ya sudah, Anda berikan informasi tentang mereka pada saya untuk diperiksa. Pak Damar, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi orang-orang ini. Saya sudah tidak ada cara lain, jadi, ujar Ibnu sambil menggertakkan giginya. Setelah saya membaca informasinya, saya akan membuat keputusan sendiri. Anda hanya perlu berikan saja informasi tentang perusahaan mereka dan informasi tentang orang-orang itu pada saya, ujar Damar dengan santai. Baiklah, Ibnu mengangguk. Setelah mengatakannya, Damar pun menutup teleponnya. Apa yang terjadi? Tanya Lili yang masih tidak mengerti. Damar perlahan menghela napasnya, lalu tersenyum dan berkata, tidak terjadi masalah apapun. Itu seharusnya perbuatan orang-orang dari Sin City, dan selain itu, dapat menawarkan harga sebesar itu. Di Sin City, dikhawatirkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki kedudukan. Bersambung 538. Setelah mengatakannya, dia mengerutkan dahinya dalam-dalam. Inilah alasan mengapa orang-orang di Sin City tidak boleh muncul di dunia biasa. Orang-orang ini tidak mematuhi hukum, dan efektivitas tempur mereka sendiri benar-benar tak tertahankan bagi orang biasa. Berbisnis dengan mereka, itu tergantung pada pukulan siapa yang lebih kuat. Mereka, bukannya tidak bisa keluar, tanya Lili dengan mengubah raut wajahnya. Lili tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sin City. Bayangan psikis di hatinya berasal dari Sin City. Dia tahu kota apa itu dan seperti apa orang-orang di kota itu. Oleh karena itu, ketika Damar mengatakan hal ini, dia langsung merasa takut. Menurutnya, kebanyakan orang di Sin City mampu membunuh orang dengan tanpa berkedip. Orang-orang ini datang ke dunia biasa yang merupakan ancaman yang sangat besar bagi orang-orang biasa. Jangan khawatir, Night Watcher akan mengusir mereka, ujar Damar sambil tersenyum. Aku hanya tidak menyangka bahwa Navis Group juga akan terlibat dengan orang-orang ini kali ini. Ketika aku mendapatkan informasinya, aku akan melihat siapa orang itu. Itu bukan masalah besar. Lili mengangguk dan berkata, baiklah. Saat nanti sudah kembali ke kota LH, dalam beberapa waktu ini selain hanya untuk pergi bekerja, lebih baik jangan terlalu sering berpergian keluar dulu. Juga bantu untuk menahan orang tuaku, ujar Damar sambil tersenyum. Aku akan mengatur Dr. Lilia untuk pergi ke daerah dekat kompleks dan tinggal berdekatan dengan kalian. Ketika acara pernikahan Dewan telah selesai di sini, Damar masih harus pergi ke Sin City. Harus membuang banyak waktu untuk bola-balik. Selama ketidakhadirannya di sana, dia masih sedikit khawatir tentang keselamatan orang tuanya. Lili mengangguk dan berkata, aku mengerti. Damar juga mengangguk. Mobil itu melaju dan tak lama kemudian dia menerima sebuah pesan di ponselnya yang berisi tentang perusahaan baru beserta kuasa hukum mereka. Kuasa hukum itu bernama Gangga dan Damar tidak mengenali orang ini. Setelah sampai di hotel tujuan, dia mengirim semua informasi tentang Gangga pada si Codet dan memintanya untuk pergi menemui orang-orang di Sin City untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang itu. Kemudian dia dan Lili masing-masing segera check-in hotel. Ketika dia kembali ke kamar dan meletakkan barang-barangnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat ponselnya dan melihat bahwa yang meneleponnya adalah si Codet. Damar segera mengangkat teleponnya dan bertanya, apa kau tahu siapa orang itu? Aku juga tidak tahu siapa Gangga itu, tetapi di antara nama-nama yang barusan kau kirim,
ada seseorang yang kukenal, yang bernama Revki. Dia itu berasal dari distrik selatan Sin City dan menjadi pemimpin beberapa pasukan besar di distrik selatan, ujar si Codet dalam telepon itu. Pemimpin pasukan tingkat puncak di distrik selatan, tanya Damar dengan heran. Distrik selatan Sin City, Damar hanya memiliki sedikit kontak dengan orang-orang di sana, dan Holy Master distrik selatan juga merupakan orang yang sangat misterius. Damar mengerutkan dahinya dalam-dalam dan berkata, seorang pemimpin pasukan tingkat puncak di distrik selatan tampaknya tidak berada di garis depan. Kekuatan ini sedikit menarik. Damar menyentuh dagunya dan berkata, baiklah, aku mengerti. Oh ya, acara pernikahan Dewan masih 2 hari lagi, kan? Aku akan datang sekalian bermain kalau begitu, ujar si Codet dengan cepat. Boleh saja, ujar Damar sambil tersenyum. Bukannya dia mengundangmu juga? Ya, diundang juga, ujar si Codet, tapi kau harus setuju dengan hal ini. Aku memerintahkan lebih dari 1000 orang Sin City di sini, dan itu sangat melelahkan. Cek, Damar berdecak kemudian menutup teleponnya. Setelah menutup teleponnya, dia lalu mengusap-usap dagunya. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa hal-hal yang dihadapi oleh Navis Group tidak sesederhana itu, hanya saja dia terlalu malas untuk berpikir lebih jauh lagi. Di Sin City, tidak ada orang yang bisa berada di atas level Hot Gas, dan Hot Gas, Damar yang sekarang merasa cukup percaya diri untuk memenangkannya. Setelah pertempuran pertama di Gunung Athos, Damar bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Mungkin dia bisa mengujinya hanya ketika dia menghadapi Gold Ghost lagi atau mungkin bertarung dengan Iman. Tetapi Iman hanya bisa menggunakan satu pedang dan Damar tidak bisa benar-benar melawannya. Namun dia yakin bahwa kini levelnya sudah berada di atas Hot Gas, jadi dia pasti akan bisa menghadapi siapapun kali ini. Karena orang-orang ini datang ke dunia biasa dengan cara yang seperti ini, mereka telah melanggar aturan. Sebagai Night Watcher, Damar rasa harus memberi mereka beberapa pelajaran. Setelah mengonfirmasinya, Damar kemudian mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Ibnu. Dia berkata, kau bisa langsung meminta Gangga untuk keluar dan membicarakannya. Aku akan menemuinya secara langsung besok. Ibnu terdiam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk dengan senyum pahit dan berkata, baiklah. Aku akan menghubunginya sekarang, lalu besok akan janjian pukul berapa? Siang saja, ujar Damar sambil tersenyum. Lusa adalah hari pernikahan Dewan. Damar berencana untuk menyelesaikan masalah pada siang hari besok. Di malam harinya, dia akan pergi untuk bantu mempersiapkan dengan baik acara pernikahan dengan Dewan dan yang lainnya. Baiklah, ujar Ibnu menyetujuinya. Setelah menutup telepon itu, Damar sejenak meregangkan tubuhnya. Setelah keluar dari kamar, Dewan dan yang lainnya sudah menunggu di lantai 1. Dewan berencana membawa Damar dan yang lainnya untuk melihat kamar pengantin. Ketika dia tiba di aula di lantai pertama, Damar melihat raut wajah yang mendalam dari Lilia dan juga yang lainnya. Damar mengerutkan dahinya dan bertanya, ada apa? Masuk dulu ke mobil dan baru nanti akan diberitahu, ujar Lilia sambil menghela napasnya. Sekelompok orang itu keluar bersamaan dari hotel dan menaiki mobil. Di satu sisi, mereka sedang dalam perjalanan menuju kamar pengantin Dewan. Di sisi lain, Damar juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lilia. Ghost muncul di luar kota BJ. Pada saat ini, Lilia menghela napasnya. Ada satu di kota YZ, negara O, dan ada di banyak wilayah di negara Ed. Tetapi mereka semua adalah Blue Ghost. Mendengar ini, raut wajah Damar tiba-tiba berubah. Sebelumnya, Ghost hanya mendarat di kota BJ. Kebanyakan orang biasa di kota BJ telah dievakuasi. Selama Night Watcher ditempatkan di kota BJ, selama skala Ghost itu tidak terlalu besar, maka mereka semua akan terkendali. Tetapi sekarang Ghost juga telah mendarat di luar kota BJ,
situasinya tidak cukup mendukung karena ada banyak orang biasa di sana. Begitu Ghost memasuki tempat di mana banyak kerumunan yang berkumpul, itu akan menyebabkan kerusakan besar. Apa kerugiannya besar? Tanya Damar sambil menghela napasnya. Kerugiannya tidak besar. Tempat mereka mendarat bukanlah tempat di mana banyak orang berkumpul. Nightwatcher juga telah mendapat berita sebelumnya dari Darknet, jadi situasinya cepat dikendalikan. Tapi setelah Gold Ghost mendarat kali ini, bos biasa ini mulai datang dari luar kota BJ, yang akan menjadi hal yang sangat merepotkan, ujar Lilia sambil menghela napasnya. Aku mengerti, ujar Damar. Dikhawatirkan keberadaan Ghost yang tidak bisa disembunyikan dari orang-orang biasa. Ketua mereka bagaimana memikirkan hal ini? Sekarang seluruh Nightwatcher telah memulai rapat darurat lagi. Sekarang sejumlah besar orang di Sin City muncul di kota-kota biasa, yang hampir mengacu pada perselisihan internal dan eksternal. Ujar Lilia sambil menghela napasnya. Hot gas. Dia harus mati. Gumam Damar sambil melihat keluar jendela. Bersambung. 539. Hotgas meminta sejumlah besar orang di Sin City untuk meninggalkan tempat itu, yang telah memberikan tekanan besar pada Nightwatcher saat ini. Sekarang Nightwatcher menghadapi masalah internal dan juga eksternal. Sekarang ada terlalu banyak orang di seluruh Sin City, dan tampaknya Ghost itu mendarat karena Gold Ghost belum lama ini. Mereka mulai mendarat di seluruh dunia. Terakhir kali, kebanyakan Ghost tidak menyerang daerah luar. Diperkirakan jika mereka melakukan ini sekarang dan datang ke seluruh dunia, maka tekanan Nightwatcher akan benar-benar sangat dahsyat, ujar Lilia sambil menghela napasnya. Dikhawatirkan kita tidak akan memiliki banyak hari-hari yang aman dan tenang. Dalam periode waktu berikutnya, Darknet akan sepenuhnya diaktifkan. Kita juga mungkin bisa mendapat tugas kapan saja. Ya, Damar mengangguk dan berkata, yang penting kita harus selalu bersama. Tunggu ketika sudah kembali ke kota LH, kalian ajak juga Bagas dan biarkan dia mulai terbiasa dengan beberapa tindakan Nightwatcher. Dia memiliki ide yang cemerlang. Berikan dia waktu untuk beradaptasi. Ide-idenya mungkin dapat memberi kita banyak bantuan nantinya. Lilia pun mengangguk. Perlahan, mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Pernikahan Dewan tidak begitu mewah. Tempat yang dia pesan juga berada di sebuah hotel di pinggiran kota SZ. Dibandingkan mengatakannya sebuah hotel, tempat ini sebenarnya lebih seperti rumah pertanian. Tentu saja, itu mencakup area yang luas. Sudah banyak waktu yang ditetapkan untuk beberapa hari ini. Ketika Damar tiba, Damar melihat orang tua Dewan sedang sibuk di dalam, dan kedua orang tuanya terlihat sangat senang sekali. Damar dan yang lainnya berhenti di pintu. Dia menepuk bahu Dewan dan berkata, "Wah, kau telah memenuhi keinginan lama orang tuamu." Ana menunjukkan senyum malu-malunya. "Omong-omong," ujar Damar, "apakah kau sudah yakin dengan pendamping dan pengiring pengantinmu?" Dewan mengangguk dan berkata, "Ya tentu saja itu kalian. Kau dan Chris akan menjadi pengiringku nanti. Kak Pugu sudah terlalu tua, kurang cocok untuk menjadi pengiring pengantin. Dia akan bertugas sebagai saksi pernikahan saja." "Apa?" Pugu yang jarang berbicara pun akhirnya mengomel, "Aku tidak cocok. Saksi pernikahan perlu berpidato." Pugu yang sehari-harinya jarang berbicara, dan malah menyuruhnya sebagai saksi pernikahan, ini sama saja seperti meminta nyawanya. Dewan terbatuk dan berkata, "Aku paham, yang akan menjadi saksi pernikahan tentu saja Tante Raisa yang cocok. Tidak peduli berapa usianya, dia tetap berwibawa, itu saja sudah cukup." Raisa, sekarang dia lama-lama sudah terbiasa dengan bahan sindiran dari Damar dan yang lainnya. Dia tidak mengomel tentang hal itu, namun tetap mengangguk. Kemudian Dewan tersenyum pada Lilia dan Thalia, lalu berkata, "Dokter Lilia, Thalia, kalian berdua harus menjadi pengiring pengantin." Mata Thalia menjadi bercahaya dan berkata, "Omong-omong,
Aku belum pernah menghadiri acara pernikahan seumur hidupku. Saya harus pergi ke warnet untuk mencari tahu. Aku tidak bisa dengan mudahnya menyuruh orang begitu saja. Dia biasa tinggal dengan Night Watcher, dan jarang menemui teman sesama Night Watcher yang mengadakan acara pernikahan. Tetapi kebanyakan pernikahan mereka dilaksanakan dengan sederhana, yang sama sekali berbeda dari pernikahan di perkotaan pada umumnya. Bagaimana dengan pembawa acaranya? Apakah kau telah menyiapkan tim yang mengurus pernikahan atau semacamnya? Tanya Damar. Dewan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Aku lupa. Damar menjadi bingung. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, omong-omong, aku kenal dengan seorang artis presenter, tetapi aku khawatir kau akan kehilangan pusat perhatian nantinya. Dia tampaknya cukup populer baru-baru ini. Yang dia bicarakan tentu saja Maudy Amelia. Wah, ketua, jadi kau bermain dengan artis wanita sekarang. Boleh juga, ujar Chris. Bolehlah dikenalkan padaku. Diam, ujar Damar. Jika kau membutuhkannya, aku seharusnya bisa mengundangnya untuk datang. Ya sudah, kalau begitu, undang saja dia untuk datang, ujar Dewan sambil mengangguk. Jika artis presenter itu datang, peringkatnya harusnya cukup besar. Damar mengangguk dan mengeluarkan ponselnya, mencari kontak Maudy lalu meneleponnya. Dengan cepat, telepon itu pun tersambung. Terdengar suara Maudy yang cukup bersemangat berkata, halo, Damar. Damar berdeham dan berkata, itu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Setelah aku tampil dalam drama Nafis Group itu, aku menandatangani kontrak dengan seorang perantara perusahaan dari Nafis Group. Mereka sangat baik padaku. Aku menjadi lebih populer sekarang, ujar Maudy dengan nada suara yang sedikit bersemangat. Kemudian dia teringat dan melanjutkan, oh ya, ada apa kau menghubungiku? Apa ada yang bisa kubantu? Damar sedikit tidak enak. Lagi pula, dia belum pernah menghubungi Maudy sebelumnya. Sekarang sekalinya dia mengontaknya adalah untuk meminta bantuannya. Namun dia tersenyum dan berkata, jadi begini, ada salah satu saudara laki-lakiku yang baik akan menikah, dan belum ada yang menjadi pembawa acara nanti. Kalau kau ada waktu kosong, bisakah kau membantuku untuk menjadi pembawa acara di acara pernikahannya? Boleh saja, ujar Maudy dengan cepat. Sebelumnya saat aku masih terpuruk, kadang-kadang aku akan mengambil pekerjaan di beberapa kegiatan seperti itu. Aku cukup profesional, jadi kapan acaranya? Acara pernikahannya nanti lusa, ditambah dengan acara geladi bersihnya mungkin kau besok harus sudah datang, ujar Damar sambil berdeham, maaf, ini cukup mendadak. Tidak apa-apa. Aku akan memundurkan beberapa kegiatanku dulu. Kirimkan saja padaku di mana alamatnya, ujar Maudy. Damar mengangguk. Setelah menutup telepon, dia melihat bahwa mata beberapa orang yang menatapnya sedikit aneh, dan ekspresi Dewan dan yang lainnya sedikit lucu. Sedangkan tatapan Lilia agak sedikit dingin. Hanya teman biasa saja, aku pernah menyelamatkannya sebelumnya, ujar Damar. Tak perlu menjelaskannya sama saja dengan menutupinya. Aku melihat kau sedikit tak enak hati, ujar Chris. Dokter Lilia, jika aku menjadi kau, aku tidak akan pernah ingin hati ketua yang playboy ini. Bagaimana jika kau mempertimbangkanku? Kupikir kau sedikit sakit. Sini aku obati dulu, ujar Lilia sambil menatap Chris dengan dingin. Ketika mereka sedang mengobrol, orang tua Dewan juga memperhatikannya. Lalu mereka keluar dari dalam rumah. Ayah Dewan datang menghampiri dan melihat Damar dan yang lainnya dari atas ke bawah. Dewan, apakah mereka ini adalah rekan seperjuanganmu? Karena dia akan menikah, dia keluar sepanjang tahun. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia telah memasuki organisasi rahasia untuk melindungi keluarga dan negara, tetapi dia tidak dapat memberitahukannya kepada publik. Termasuk orang tuanya. Orang tua mereka mengira anak-anak mereka akan menjadi tentara,
Tetapi ketika mereka melihat Damar, orang tuanya sedikit curiga. Dia merasa bahwa Damar tidak terlihat seperti telah menerima pelatihan profesional. Berikan salam pada Om dan Tante. Pada saat ini, Damar tiba-tiba berbisik. Ses. Dalam sekejap, mereka semua berdiri dalam garis lurus, lalu memberi hormat kepada orang tua dewan dan berkata, "Halo, Om dan Tante." Mereka adalah Night Watcher, yang tentu saja sangat profesional. Melihat gerakan Damar dan yang lainnya yang rapi dan seragam, kedua orang tuanya terlihat sedikit kaget, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Jangan sungkan, tak perlu sungkan." Di dekatnya, Dewan menarik napas lega. Di malam hari, Maudi mengistirahatkan dulu pekerjaannya dan bergegas langsung ke kota SZ. Kemudian mereka langsung memulai acara geladi bersih pernikahan itu. Bersambung 540. Bagaimanapun, Maudi adalah seorang artis. Agar tidak menimbulkan keributan, dia langsung diatur untuk tinggal di rumah pertanian. Damar mengobrol dengan Maudi sebentar, dan kemudian bersama yang lain kembali ke hotel. Selanjutnya, dia menunggu sampai besok untuk menyelesaikan masalah Nafis Group, dan kemudian menunggu sampai pernikahan Dewan selesai. Keesokan harinya, setelah Damar bangun, dia menerima pesan dari Ibnu yang menyebutkan Ibnu telah membuat janji dengan Gangga dan mereka janjian di sebuah tempat yang cukup ternama di kota SZ. Karena orang-orang yang terlibat dalam Sin City, Damar tidak membawa Lily bersamanya. Dia memilih pergi ke tempat tujuan itu sendirian. Sekitar pukul 11 pagi, Damar berhasil tiba di hotel. Di pintu, pelayan menyambutnya dan bertanya, "Permisi untuk berapa orang?" "Sudah reservasi." Damar tersenyum dan berkata, 301. "Silakan lewat sini," ujar pelayan itu. Dia secara profesional membawa Damar ke restoran, lalu berhenti di pintu kamar pribadi di lantai 3 dan berkata, "Di sini tempatnya." Damar mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Ketika pelayan pergi, Damar tidak langsung masuk. Dia berdiri di pintu dan menunggu. Pada saat ini, di dalam ruangan itu, terdengar suara yang agak acuh tak acuh terdengar dan berkata, "Ibnu, apa maksudmu?" Ibnu berkata dengan senyum pahit, "Pak Gangga, jadi begini, saya terjebak di antara pihak Anda dan Nafis Group. Ini sangat sulit dilakukan. Sekarang Nafis Group terus-menerus mencari masalah dengan saya. Apakah Anda pikir Anda harus membiarkan proyek ini keluar? Aku akan memberikan yang lainnya. Itu bukan urusan saya. Sekarang kontrak telah ditandatangani. Apakah Anda ingin menggagalkannya?" Pada saat ini, terdengar seringai suara lainnya. Ibnu mengubah ekspresinya dan berkata, "Aku tidak bermaksud ingin menggagalkannya. Maksudku, bisakah Anda menemukan solusi, misalnya?" "Tidak ada kata misalnya, semenjak ditandatangani, proyek ini secara alami ada di tangan kami. Jika kau datang kepadaku hanya untuk masalah ini, kau bisa keluar." Ujar suara acuh tak acuh sebelumnya terdengar lagi. Damar kemudian merasa keheningan di dalam ruangan itu. Orang-orang yang keluar dari Sin City benar-benar tangguh. Dia terlalu malas untuk mendengarkannya. Dia menendang pintu kamar hingga terbuka, dan kemudian dia berkata sambil terkejut, "Kekuatan yang cukup besar ya." Ibnu seketika cemas dan ketakutan saat mendengarnya. Damar, dia tidak bisa diprovokasi. Dia memiliki bos Saki di belakangnya. Sulit untuk melakukan bisnis di kota SZ setelah berani mengusik bos Saki. Gangga di sini juga sama tidak bisa mengusiknya. Pada saat ini, dia memiliki perasaan yang sulit untuk diutarakan. Tetapi dia buru-buru memperkenalkannya dan berkata, "Ini adalah Pak Damar dari Nafis Group. Dia berharap untuk bisa bernegosiasi dengan Anda secara langsung. Saya tidak peduli dengan siapa itu dari Nafis Group. Setelah kontrak ditandatangani, tidak ada gunanya bagiku untuk datang," ujar orang itu dengan suara yang dingin. Damar meliriknya, dan mereka juga menoleh. Di dalam ruangan, selain Ibnu,
Ada 3 orang lainnya yang berada dalam ruangan itu, 2 orang dari tingkat puncak dan 1 dari tingkat dewa. Mata Damar tertuju pada tingkat dewa itu. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 40-an. Dia memakai mantel, seluruh tubuhnya memiliki aura yang kuat. Ada 1 tingkat dewa lagi yang tidak termasuk ke dalam daftar, ujar Damar dalam hati. Jelas, orang ini adalah Gangga. Dia juga melihat Damar yang masuk. Seluruh ekspresi wajahnya tiba-tiba menegang. Di sebelahnya, si pembicara itu melihat Damar. Jelas, dia tidak bisa mengenali Damar. Wajahnya terlihat menganggap remeh dan berkata, "Hei bocah, jangan menganggap dirimu itu hebat. Pergilah sejauh yang kau bisa. Aku tidak peduli kau yang dari Navis Group atau tidak. Proyek ini, kita yang mengambilnya." Diam. Pada saat ini, Gangga di sebelahnya berkata dengan cepat. Pada saat yang sama, di dahinya sudah ada keringat dingin. Si pembicara itu tercengang. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Damar menutup pintu, lalu mengalihkan pandangannya ke arahnya dan berkata dengan agresif, "Namamu Revki kan?" Gangga dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah Revki. Dan nama saya Gangga." "Halo, Pak Damar." Revki cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Gangga akan begitu sopan kepada Damar. Pada saat ini, pria yang duduk di sebelahnya tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata, Kau adalah Damar." Saat mendengar nama itu, pupil mata Revki tiba-tiba menyusut dan menatap Damar sambil tersenyum. Dia merasa badannya sudah tidak bisa menopang dirinya lagi, tulangnya menjadi lunak, dan dia langsung merosot dari duduknya. Damar tidak berbicara, dia menarik kursinya dan duduk. Kemudian dia mengambil cangkir dan menuangkan teh, kemudian dia tersenyum pada Gangga dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang Anda di Sin City. Sekarang saya keluar dari kota dosa. Saya pikir kebanyakan orang adalah orang-orang hot gas. Kau juga sepertinya begitu." Gangga terlihat merubah raut wajahnya beberapa kali. Dia sedikit menyeka keringat dingin di dahinya, dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya, saya benar-benar bekerja untuk Mer Hot Gas. Saya sering mendengar Mer Hot Gas menyebut nama Anda. Saya melihat adegan seorang pria berkelahi dengan 4 petarung tingkat dewa dengan mataku sendiri. Mer Hot Gas bilang Anda adalah teman baiknya." "Maaf, saya bukan temannya. Dalam beberapa hari ini, saya akan membunuhnya," ujar Damar sambil tersenyum. Kemudian bertanya, "Anda harus memenangkan proyek ini, dengan maksud ingin merebut pulau itu." "Pak Damar, saya benar-benar tidak tahu bahwa proyek ini ada hubungannya dengan Anda. Jika saya tahu, saya benar-benar tidak berani merebutnya dari Anda. Saya akan mengembalikan proyek ini kepada Anda secara utuh. Jangan ambil persoalan ini ke dalam hati," wajar Gangga sambil menyeka keringat dinginnya lagi. Mata Damar sedikit menyipit. Dia memandang Ibnu di sebelahnya. Ibnu terlihat bingung saat ini. Dia telah melihat dengan matanya sendiri kengerian orang-orang di depannya, tetapi sekarang mereka menghadapi Damar. Jujur perasaannya sangat gelisah dan takut. Dia bahkan tidak berani melawan sama sekali. Nama Damar saja sudah membuat pria yang masih angkuh itu tidak berkutik dan dia masih duduk di sana dengan gemetar. Damar menyesap tehnya dan berkata, "Pak Ibnu, silakan Anda pergi dulu. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Proyek ini akan jatuh kembali ke tangan Navis Group. Nanti akan ada seseorang yang akan terhubung dengan Anda dan menegosiasikan kembali kondisi tersebut." Ibnu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Baiklah. Sebenarnya, dia tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia merasa itu terlalu berbahaya." Ketika Ibnu sudah pergi, Damar menatap Gangga sambil tersenyum. Gangga pun berdeham dan berkata, "Pak Damar, lihatlah proyek ini kami bersedia untuk memberikannya kepada Anda, jika tidak ada yang lain." "Haruskah kami pergi dulu?" "Pergi?" tanya Damar dan menatapnya sambil tersenyum. "Apa kau bisa pergi?"
Ganda pun gemetaran. Pertama, sebagai orang di dunia bawah tanah, kau dipaksa untuk membeli dan menjual, itu sudah melanggar aturan. Saya adalah seorang Night Watcher. Tentu saja tidak bisa mengabaikan masalah ini, ujar Damar. Kedua, kau melakukan perintah di bawah kuasa Hotgas, dan kau adalah tingkat dewa. Kedudukanmu seharusnya tinggi. Ceritakan tentang tujuanmu yang sebenarnya untuk memenangkan proyek ini. Saya dapat mempertimbangkannya untuk menyelamatkan hidupmu. Bersambung.